Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen risiko yang diimplementasikan kepada UMKM yang menjadi objek dari eh, tugas kami ini adalah UMKM Cemilan Susu Ceida. Em, Kami terdiri dari Ansori, yaitu 055, Muhammad Fahri Rahman saya sendiri 085, Mufti Rizky Pratama 091, Rami Rabani 089, Anggita Fuji 008. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke profil perusahaan. Jenis usaha dari UMKM ini adalah memproduksi dan menjual cemilan. Nama usaha dari UMKM ini adalah Cemilan Susu Ceida. Lokasi dari usaha yaitu di Cipageran, Cimahi. Jam operasionalnya sekitar jam 7 pagi hingga jam 6 malam. Varian produknya ada cistik susu, ada singkong keripik susu, seroja susu, permen karamel susu. Sementara range harga dari setiap produknya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Cemilan susu Ceida ini adalah usaha yang memiliki kurang lebih sekitar 2 karyawan, yang itu pun bukan karyawan tetap. Cemilan susu Ceida ini tergabung dalam grup UMKM binaan pemerintah Kota Cimahi yang bertempatkan di Cipageran, yang merupakan desa wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Kota Cimahi. Dari 4 varian produk tersebut, cemilan ini memiliki varian rasa tersendiri lagi. Contoh, untuk sebagai contoh seperti seroja, ketika seroja susu itu ada seroja susu coklat, ada ubi ungu, dan lain-lain. Dari keunikan yang dimiliki cemilan Ceida ini adalah salah satu kelebihan dan keunikannya adalah cemilan yang diproduksi oleh cemilan Ceida ini memiliki banyak kandungan susu dibanding dengan cemilan lainnya. Maka kami mengutamakan bisa mengutamakan susu sebagai andalan dari produk ini. Banyaknya kandungan susu sebagai andalan dari produk tersebut. Baik, saya akan lanjut di identifikasi risiko. Untuk yang pertama adalah identifikasi risiko pemasaran, yaitu produk tidak memiliki keunikan. Maksudnya tidak memiliki keunikan yang tampak. Jadi eh, sebenarnya memiliki keunikan seperti yang sudah saya katakan, yaitu memiliki kandungan susu yang cukup banyak dibanding produk lainnya. Jadi produk ini jelas lebih banyak em, kalsium, lebih sehat. Sedangkan produk lainnya mungkin lebih banyak di tepung atau air. Namun, keunikan ini tidak terlihat dari packaging atau cara pengemasan dan juga cara memasarkan produk. Lalu, outlet utama yang berada di pelosok. Outlet utamanya itu berada di Cipageran yang ada di desa wisata, cukup jauh dari kota. Lalu, HPP atau harga pokok produksi yang sangat tinggi hingga harga jual pun tinggi. Sementara konsumen melihat merek ini belum dikenal. Jadi kepercayaan terhadap produk sebenarnya masih kurang, namun harga jual mahal begitu. Resiko keuangan yaitu yang pertama, memiliki banyak pesaing dengan modal yang lebih tinggi tentu. Yang kedua, bercampurnya kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Jadi alur keluar masuk uang cash flow dari perusahaan ini, apabila ada pemasukan, akan masuk ke kantung perusahaan, yang berikut kantung perusahaan itu adalah kantung dari pemilik itu sendiri. Jadi bercampur. Lalu resiko SDM, pekerja bebas keluar masuk karena sifatnya harian lepas, belum ada karyawan tetap. Jadi di sini karyawan itu sendiri adalah memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ketika perusahaan membutuhkan mereka untuk produksi pada di hari yang dibutuhkan,
terkadang bisa terjadi mereka menolak karena ada kepentingan pribadi gitu. Jadi tidak ada kontrak. Lalu tidak adanya SOP atau aturan yang membuat jam kerja akan menjadi efektif. Jadi jam kerja yang sudah di-book atau yang sudah ditetapkan misalnya pada hari ini bekerja dari jam 7 hingga jam 6 itu bisa tidak efektif atau banyak mengobrol atau banyak keluar masuk rumah karena tidak ada SOP dalam mengerjakannya itu sendiri. Jadi saya rasa jam kerjanya itu menjadi tidak efektif digunakannya. Lalu resiko operasional. Produk mudah hancur ketika pengiriman. Cemilan susu Ceida ini salah satunya kan menggunakan kandungan susu yang cukup banyak dan itu membuat si produk lebih renyah atau jika dalam kalimat negatif maka akan bisa disebutkan rapuh. Produk ini adalah produk yang cukup rapuh. Sementara dikemas dengan kemasan pouch plastik dan ketika ada pengiriman dalam jumlah cukup banyak maka produk akan berdempetan dan kecenderungan hancur atau remuk itu cukup tinggi. Lalu produk rentan terhenti. Produksinya rentan terhenti karena resep dan takaran juga bahan baku yang hafal adalah Ceida itu sendiri. Jadi ketika Ceida berhalangan, walaupun ada pesanan yang datang, maka produksi mau tidak mau akan terhenti. Lalu produksi rentan terhenti karena hanya memiliki satu supplier susu. Em, di Cipageran itu sendiri, di Desa Binaan itu sendiri, jadi adalah Desa Binaan Kota Cimahi yang memiliki sentral susu dan diwajibkan untuk uh, UMKM yang berada di sana mengambil susu dari supplier yang ada di Cipageran itu sendiri yang hanya satu. Jadi tidak boleh mengambil dari tempat lain. Itu yang berkembang di sana itu diedukasi seperti itu. Jadi mereka tidak bisa mengambil susu dari supplier lain, contoh di Lembang itu nggak bisa, atau di Ciwidey. Mereka harus mengambil susu yang sudah disiapkan oleh eh, sentral susu Cipageran itu sendiri. Sedangkan kan sebenarnya tidak ada jaminan bahwa di Cipageran itu sendiri akan sanggup terus memenuhi. Nah, itu adalah risiko operasionalnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, pengukuran risiko. Di risiko yang pertama ini yaitu produk terlihat sama dengan yang lain atau keunikan tidak dapat dengan kode P1. Memiliki tingkat probabilitas sebesar 60% dengan skor 3 yang artinya termasuk dalam golongan menengah, yaitu maksudnya pencapaian tujuan perusahaan dapat terhambat dengan total nilai risikonya 1,8. Kemudian untuk risiko yang kedua dengan kode P2 yaitu outlet utama sulit ditemui konsumen, memiliki tingkat probabilitas 60% dengan tingkat risiko 2. 2 itu termasuk dalam golongan kecil yang artinya dapat menimbulkan masalah kecil dan dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin dengan total nilai risiko yaitu 1,2. Kemudian risiko yang ketiga, harga tinggi namun merek dagang belum dikenal. Dengan kode P3 memiliki tingkat probabilitas 80% dengan skor 4. 4 itu termasuk ke dalam golongan besar. Maksudnya, perusahaan tidak dapat mencapai sebagian tujuan jangka panjangnya. Dan seterusnya. Di sini ada beberapa risiko dengan tingkat probabilitasnya. Kemudian pemetaan risiko. Di dalam ini ada grafik yang garis ke atas itu dampaknya, yang garis ke pinggir yaitu probabilitasnya atau kemungkinannya.
tadi kan risiko-risikonya dikasih kode dengan kode P1, P2, P3 kayak gitu. Nah, terus kita kelompokkan, kita petakan dia masuk ke risiko 1, 2, 3 atau 4. Di sini ada P3 dan O1 termasuk ke dalam risiko 1 yang artinya mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Dan ada O3 dan O2 termasuk dalam risiko 2 yang artinya risiko berbahaya yang jarang terjadi. Dan di risiko 3 itu ada S2 yaitu risiko yang terjadi rutin. Kemudian di risiko 4 yaitu ada S1 dan P2 yaitu risiko yang tidak berbahaya. Dan di P1 ini itu ada di tengah-tengah, dan K1 K2 ini juga berada di tengah-tengah risiko 1 dan risiko 3. Jadi dia bisa masuk. Ya, di sini Rami akan membahas tentang pengendalian risiko. Yang pertama yaitu pengendalian risiko pemasaran. Yang pertama dalam risiko pemasaran yaitu risikonya produk tidak memiliki keunikan yang tampak terlihat sama dengan yang lain. Penyebabnya yaitu kurangnya kreativitas yang tinggi dan tidak pernah melihat inovasi produk yang lain untuk ditiru keunikannya. Cara pengendaliannya yaitu mencari beberapa toko yang menjual produk serupa, amati modifikasi dan tiru keunikan atau kelebihannya. Yang kedua, risiko pemasaran yaitu outlet utama berada di pelosok. Penyebabnya yaitu terbatasnya ekonomi dan memanfaatkan kondisi yang ada. Jadi memanfaatkan toko yang sudah ada. Pengendaliannya dengan mendaftarkan outletnya ke Google agar bisa dicari oleh banyak orang. Yang ketiga dalam risiko pemasaran yaitu HPP tinggi membuat harga jual pun tinggi, namun merek dagang belum dikenal. Jadi membuat konsumen kurang kepercayaan terhadap produk. Penyebabnya yaitu harga bahan baku yang kadang naik membuat penjual terpaksa membelinya dengan menaikkan harga jual. Cara mengendalikannya yaitu menanam bahan-bahan yang bisa ditanam sendiri untuk menghemat biaya. Di bagian kedua yaitu pengendalian risiko keuangan. Risiko keuangan yang pertama yaitu banyaknya pesaing yang memiliki modal lebih besar. Penyebabnya yaitu kurangnya tabungan sejak awal. Cara mengendalikannya bagaimana? Yaitu dengan memperbanyak menabung dan mengelola keuntungannya dengan baik. Risiko keuangan yang kedua yaitu bercampurnya kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi. Penyebabnya yaitu tidak dilakukannya pencatatan transaksi dengan baik. Cara mengendalikannya yaitu buat pembukuan atau pencatatan transaksi dengan baik untuk usaha tersebut. Di bagian ketiga dalam pengendalian risiko SDM. Ada dua risiko SDM yaitu pertama pekerja bebas keluar masuk karena sifatnya harian lepas. Bisa menolak bekerja pada hari tertentu secara tiba-tiba. Penyebabnya yaitu tidak adanya peraturan yang terikat karena sifatnya kerja harian lepas. Pengendaliannya yaitu dengan menyediakan tenaga kerja yang masih satu keluarga agar masih membantu kapanpun. Risiko SDM yang kedua yaitu tidak ada SOP atau aturan membuat jam kerja tidak efektif. Penyebabnya yaitu terlalu banyaknya pekerjaan di luar usaha yang harus diselesaikan. Cara pengendaliannya yaitu membuat SOP yang dapat mengatur jadwal usahanya dan urusan pribadinya. Yang terakhir yaitu pengendalian risiko operasional. Ada 3 risiko operasional di sini. Yang pertama, produk mudah hancur karena pengiriman kemasan pouch. Penyebabnya yaitu pengemasan yang kurang baik sehingga tidak dapat melindungi produk.
Cara mengendalikannya yaitu membuat kemasan yang kuat dan dapat menjaga produk dari benturan langsung. Yang kedua, risiko operasional yaitu produksi rentan terhenti karena produksi harus dipimpin oleh CIDA sendiri. Karena hanya CIDA yang dapat yang hafal bahan atau takaran produk tersebut. Penyebabnya yaitu kurangnya edukasi kepada karyawannya, sehingga tidak ada yang bisa menggantikan pemilik toko. Bagaimana cara mengendalikannya yaitu dengan mengajarkan cara pembuatan secara rinci kepada karyawannya. Bisa dibilang semacam pelatihan. Risiko operasionalnya yaitu yang ketiga yaitu produk rentan berhenti karena hanya memiliki satu supplier susu. Penyebabnya yaitu terbatasnya informasi atau kontak supplier susu. Pengendaliannya yaitu dengan mencari tahu supplier-supplier susu yang dapat memenuhi kebutuhan produksi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai monitoring dari pengendalian risiko itu sendiri. Yang pertama adalah monitoring pemasaran, yang terdiri dari monitoring proses pendistribusian produk. Perusahaan harus mampu mengatur jadwal pengiriman barang kepada pelanggan, kemudian memprioritaskan pelanggan mana yang terlebih dahulu dilayani, kemudian monitoring quality control saat pengecekan barang sebelum barang dikirim kepada pelanggan, kemudian monitoring pelayanan konsumen dengan meningkatkan komunikasi yang baik dan juga mampu menghandle semua keluhan dari pelanggan. Yang kedua adalah monitoring keuangan, yang terdiri dari monitoring bagian keuangan sangat penting, terutama masalah laba perusahaan. Jadi monitoring ini dilakukan agar uang yang masuk dan keluar dapat jelas terlihat dari pembukuan. Kemudian pemantauan kegiatan keuangan dimulai dari pemasukan hingga pengeluaran harus ada bukti fisiknya. Lalu pengecekan pembukuan berskala misalnya 1 minggu sekali. Dan yang terakhir adalah melakukan pengecekan rutin terhadap tagihan pelanggan. Kemudian monitoring yang ketiga adalah monitoring SDM, yang terdiri dari monitoring tenaga kerja untuk selalu menjaga kesehatannya agar bisa bekerja dengan maksimal, dan juga produk yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya. Kemudian dengan memantau selama bekerja agar tidak terjadi kesalahan. Dan monitoring yang keempat adalah monitoring operasional, yang terdiri dari monitoring proses bahan baku seperti pemeriksaan jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, apakah sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau tidak. Kemudian penyimpanan harus ditata rapi pada tempatnya agar memudahkan dalam pengambilan bahan baku. Dan juga pengecekan terhadap alat produksi sebelum dan sesudah melakukan produksi. Lalu setelah proses produksi selesai, produk disimpan di tempat khusus. Yang perlu diperhatikan adalah tata penyimpanan dan juga suhu ruangan yang tersedia pada ruang tersebut, agar produk yang disimpan tetap terjaga kualitas, baik kekuatan atau kualitas produk tersebut. Kemudian yang berikutnya saya akan bahas mengenai strategi dari cara mengatasi resiko itu sendiri. Yang pertama, strategi pemasaran, yang terdiri dari membuat ciri khas produk agar brand tersebut mudah dikenali, dan juga menjadi pembanding dari produk lainnya. Kemudian membuat online store di marketplace, lalu meningkatkan awareness terhadap produk dan mengedukasi konsumen agar tahu tentang produk tersebut layak untuk dibeli karena bahan dan pengolahan yang berkualitas. Kemudian mengklasifikasi produk yang sama dengan ukuran yang berbeda, atau bisa dibilang menambah varian rasa atau ukuran dari produk tersebut. Selanjutnya akan dibahas sama rekan saya. Oke, selanjutnya nama saya Mufti Rizky Pratama dengan NIM 091. Di sini ada strategi keuangan yang dimana modal sebenarnya bukan hal utama dalam membangun suatu usaha. Konsep dan konsistensi adalah hal utama yang harus dimiliki suatu usaha, dan sisanya evaluasi terus-menerus hingga mampu membuat sistem. Lalu harus ada langkah pencatatan keuangan, yaitu minimal pencatatan belanja harian dan pendapatan. Lalu ada strategi SDM, yang dimana menetapkan SOP untuk bekerja, membuat job desk yang jelas, memberlakukan reward atau punishment, dan adanya pelatihan SDM sehingga terampil dalam membuat olahan. Lalu strategi operasional,
Jika produk mudah hancur, ada dua solusi, yaitu memperbaiki produk atau meningkatkan kualitas kemasan, dan mencari supplier baru untuk bahan baku, karena bahan baku utama harus tetap tersedia agar kegiatan produksi tidak terganggu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.